Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akidah dalam Islam. Pengertian akidah. Akidah atau akidah berarti kepercayaan dasar atau keyakinan pokok. Akidah berasal dari bahasa Arab al-aqdu, ikatan, at-tasyiku, kepercayaan atau keyakinan kuat atau kokoh, ar-rabtu biquwah, mengikat dengan kuat, dan al-ikhamu, mengokohkan atau menetapkan. Aqaid yang memiliki arti kepercayaan, sesuatu yang membuat jiwa tenang, tentram kepadanya, dan yang menjadi kepercayaan atau keyakinan yang bersih dari bimbang dan ragu. Menurut ulama fikih, akidah didefinisikan sebagai yang diyakini dan dipegang teguh. Ia beriman berdasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan kenyataan, seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan rasul-rasul Allah, adanya kabar baik dan buruk, dan adanya hari akhir. Ruang lingkup akidah Islam yang mana menurut para ulama yakni: pertama, ilahiyah. Ilahiyah adalah pembahasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan ilah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari wujud, nama, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah nubuat, adalah pembahasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan nabi dan rasul, termasuk juga mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat. Yang ketiga, ruhaniyah, adalah pembahasan tentang segala hal yang berkaitan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, dan roh. Yang keempat, sam'iyat, adalah pembahasan mengenai segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sam'i atau dalil nakli, yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah seperti keadaan dalam alam barzah, akhirat, siksa kubur. Sumber akidah Islam. Pada hakikatnya, menurut filsafat, dalam pembahasan akidah tetap bersumber pada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril, di dalamnya telah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 115 yang berarti, dan telah sempurna firman Tuhanmu yaitu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Para ulama dalam menjelaskan mengenai akidah menggunakan dua sumber pengambilan dalil penting, yakni yang pertama dalil asas dan inti yang mencakup Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' dari para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Berkaitan dengan ijma', Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 115 yang artinya, "Dan barang siapa yang menentang Rasul atau Muhammad SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali." Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayat ini merupakan dalil pembolehan disunahkannya ijma' yang diambil dari kalimat jalannya orang-orang yang beriman, yang juga berarti ijma'. Beliau juga menambahkan bahwa dalil ini adalah dalil syar'i yang wajib untuk diikuti karena Allah menyebutkannya secara bersama dengan larangan menyelisihi Rasul. Yang kedua, merupakan dalil penyempurnaan yang mana mencakup akal sehat manusia dan fitrah kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, akal juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal serta memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya, dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak
ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Yang kedua, setiap manusia memiliki fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada dua pencipta alam yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Bahkan ketika ditimpa musibah pun banyak manusia yang menyeru kepada Allah, bahkan meminta pertolongan kepadanya. Yang keempat, ada kaidah akidah. Yang pertama, keyakinan. Di samping diperoleh dengan menyaksikan langsung, juga bisa melalui berita yang diyakini kejujuran si pembawa berita. Kedua, tidak berhak memungkiri wujudnya sesuatu hanya karena tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Yang ketiga, apa yang saya dapat dengan indera saya yakini adanya, kecuali bila akal saya mengatakan tidak berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang keempat, iman adalah fitrah setiap manusia. Dan terakhir, kepuasan material di dunia sangat terbatas. Fungsi akidah sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk hidup yang tepat sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 2. Melindungi diri agar tidak terjerumus pada jalan yang sesat. 3. Menemukan semangat beribadah kepada Allah SWT. 4. Menenteramkan dan sebagai penenang jiwa. 5. Memahami dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. 6. Memurnikan niat ibadah hanya untuk mencari ridho Allah SWT. 7. Mengokohkan keimanan terhadap Islam. 8. Mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah yang dapat kami sampaikan terkait materi akidah dalam Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.